Masya Allah. Kita buka dulu ya. Selalu ada hikmah. Pemirsa lihat, ini bukunya beliau, Functional English Grammar, yang tadi Koko coba tes ngerjain soalnya. Ada yang benar, tapi masih ada yang salah juga. Insya Allah, ini jadi tambahan ilmu. Padahal baru duduk sebentar sama beliau ya. Kita bakal bahas lagi, lanjut kepada karyanya beliau. Karena udah nyampe 191 buku. Itu Masya Allah. Emang ditarget, Pak? Gimana? Pada bulan Juli, maksud saya pada bulan Februari 191, terakhir bulan Juli 198 buku. Iya, itu 191 ternyata Februari 2025 ya Pak ya. Di Juli sudah ada 198. Bapak emang mentarget Pak? Harus misalkan kayak berapa bulan sekali terbit satu atau gimana Pak? Kalau target tidak ya, tapi di penerbit yang rutin menerbitkan buku saya semacam tim lead bank, jadi mereka memantau kebutuhan publik itu apa. Nah, lalu didiskusikan buku yang punya pangsa pasar apa, yang dibutuhkan oleh masyarakat, mendesak apa, maka buku itulah yang ditulis. Alhamdulillah. Terus emang sukanya sama Inggris Pak dari zaman sekolah itu? Sebetulnya terpaksa saya gitu? Bisa bahasa Inggris. Saya waktu SMA itu masuknya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Di SPG itu hanya 2 semester ada bahasa Inggris. Semester 1 dan semester 2. Karena saya merasa kehilangan dengan pelajaran favorit saya, sehingga sepulang dari pasar, sebelum pulang ke rumah, saya menyempatkan dulu untuk kursus bahasa Inggris. Sempat ikut kursus juga, Pak. Nah, saya kursus selama 3 bulan, mungkin karena saya otodidaknya sangat keras, karena barangkali kalau orang lain kursus itu dibayar orang tua, saya membayar diri sendiri, maka saya harus menghargai keringat sendiri. Nah, maka supaya uang saya tidak sia-sia, belajar saya sangat keras. Dalam 3 bulan saya bisa melampaui level-level yang tinggi. Nah, setelah 3 bulan bahkan saya diminta mengajar di kursus itu. Alhamdulillah. Jadi sejak SMA, SPG tepatnya, saya menjadi guru kursus juga. Investasi ilmu itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya, karena orang yang pendidikannya tinggi, wawasannya bagus, itulah yang akan membuka masa depan. Waktu saya kecil, saya berpendapat seperti itu. Sehingga saya lebih memilih jalur pendidikan untuk mengubah nasib. Awalnya nulis dari kapan? Buku pertama terbit itu waktu saya semester 3 S1. Masih kuliah? Tentang kuliah. Bahasa Inggris juga? Tentang bahasa Inggris. Judulnya buku Belajar Mudah Bahasa Inggris. Waktu itu awalnya gimana? Ada yang minta diajarin kah? Daripada diajarin satu-satu jadi akhirnya nulis atau gimana? Nah, kalau ceritanya sebetulnya begini. Waktu itu saya kuliah sambil kerja. Iya. Karena sambil kerja, kalau tidak kerja saya nggak bisa kuliah, maka saya sering meninggalkan bangku kuliah demi sesekali kerja. Nah, kebetulan pembimbing saya sangat baik, namanya Profesor Dr. Haidar Al-Wasilah. Saya dipanggil, kata beliau, sebagai pengganti dari seringnya saya bolos kuliah, saya harus nulis di koran. Maka kalau dikasih tugas kayak begitu. Betul, kalau terbit, maka itu bisa menjadi pengganti ketidaran saya. Saya memilih apakah mau menerima tantangan itu atau datang ke kelas ya Pak. Tidak ke kelas. Saya memilih tantangan menulis di koran, dan artikel saya menyebar banyak. Lalu semester berikutnya khusus untuk saya, dia bilang kita tingkatkan dong itunya. Jangan artikel tapi buku. Kalau buku terbit, maka saya boleh tidak ikut kuliah. Saya memilih nulis buku. Jadi bisa nggak ikut kuliah? Bisa. Jadi saya untuk mata kuliah tertentu tidak ikut kuliah dan langsung otomatis nilainya A. Dosennya bisa punya deal kayak gitu ya? Betul. Karena kalau sudah kita nulis buku, menurut beliau itu dianggapnya kita sudah menguasai konsep-konsep untuk bidang yang kita tulis, dan itu jauh lebih bermanfaat untuk publik. Publik bisa mengambil manfaat, faedah dari yang kita tulis. Jadi begitu nulis, setor ke beliau dulu? Setor. Cek, ini layak rilis atau enggak begitu? Sebetulnya saya ke penerbit dulu ya. Kan di penerbit itu ada editor, dinilai dulu. Kalau kata penerbit lolos,
tinggal nunggu kapan jadwal terbit, jadwal baru terbit. saya beritahu kalau buku saya lolos ke penerbit. Jadi mungkin waktu itu mahasiswa yang bisa menulis buku itu hitungannya jari. Betul, zaman Ya. itu lagi. Sehingga saya dianggap luar biasa gitu. Iya. Bahkan mungkin dianggap melebihi dosennya gitu ya. Iya, dosennya belum ada karya. Dan waktu itu belum ada penerbit indie juga pasti ya, maksudnya Belum, yang kayak penerbitnya begitu. Lebih sulit. Ya penerbit yang reguler yang biasa. Sudah reguler. Ada apa nggak Pak? Buku yang pertama yang mana sih Pak? Buku yang pertama berarti sudah 30 sekian tahun lalu ya. Saya kebetulan tidak bawa. Kalau yang bawa buku-buku terbaru. Iya. Yang paling bestseller yang mana tadi Pak? Yang bestseller ini salah satunya, dan satu lagi yang buku TOEFL ini. Ini kalau buku TOEFL ini saya rancang berdasarkan penelitian saya, itu bahwa kita bisa jawab soal TOEFL dengan tidak mengerti apa yang ditanyakan, bahkan kalau listening tidak usah mendengarkan audio. Kita bisa tahu dari ciri-ciri soal, dengan ciri soal aja kita bisa tahu bahwa kalau soal begini jawabannya apa. Ada selahnya ada ya. Triknya. Ada triknya. Sehingga kalau saya disuruh menjawab soal TOEFL itu kan ada listening, kemudian ada structure and written expression atau grammar, ada reading. Nah, kalau listening itu orang baru atau audio baru sampai nomor 15, saya sudah bisa selesai dengan readingnya. Dan peluang betulnya tinggi. Kira-kira mendekati 95% lah. Berarti kayak emang selah soalnya tuh selalu kayak begitu ya. Tinggal orang yang baru kan belum menyadari gitu kan. Nah ini tapi ternyata beliau bocorin nih untuk supaya bisa tahu, bahkan nggak ngerti soalnya artinya apa tetap bisa jawab. Bisa. Itu yang luar biasa. Ini beliau udah mikirin ada investasi yang lebih penting, yang bahkan dengan investasi itu yang nanti dapat kebaikan nggak cuma beliaunya saja, tapi juga sekarang dapat orang banyak manfaat dari buku-buku yang beliau tuliskan. Penasaran dengan kisah selanjutnya dari beliau? Jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah.